Gila, PSMS bantai PSKC Cimahi 4-2. Akhirnya PSMS Medan berhasil meraih kemenangan setelah 5 pertandingan tanpa hasil kemenangan, guys. Ini 3 poin yang cukup berarti, 3 poin yang cukup berharga, yang mana bisa mengangkat moral serta mental daripada anak-anak Medan, yang mana di beberapa pertandingan terakhir selalu mendapatkan hasil yang negatif. Dengan kemenangan ini, PSMS Medan langsung merangsek naik ke peringkat keempat, menggeser Persikota Tangerang dan PSKC Cimahi, guys. Ini kemenangan yang sangat-sangat membuat seluruh supporter PSMS Medan bahagia, guys. Bukan apa-apa, kita lama kali kita tidak bisa menang, guys. Terakhir kali kita menang itu melawan Persikabo Kabupaten Bogor, dan itu bermain di Stadion Baharudin Siregar, guys. Sebenarnya kita punya peluang bisa memenangkan pertandingan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi kita masih belum bisa memanfaatkannya. Dan kali ini ketika menghadapi PSKC Cimahi, kita berhasil membalaskan dendam kita di putaran pertama, yang mana kita secara tragis harus kalah 1-0 melawan Cimahi, ya, yang mana itu masih di awal-awal pertandingan, masih di awal-awal liga juga, guys. Dan kali ini PSMS berhasil membantai PSKC Cimahi dengan skor yang cukup meyakinkan 4-2, yang mana semua gol itu dicetak, bukan semua gol ya, yang mana sebagian gol itu dicetak oleh Juninho Cabral, kemudian dicetak oleh Rahmat Hidayat, dan satu lagi dicetak sama Nathan. Dan sempat juga PSKC Cimahi memberikan perlawanan melalui pemain-pemain mereka, siapa lagi kalau bukan Matteo Silva. Itu gila banget Matteo Silva ini ya. Ini pemain yang cukup berbahaya sih menurut aku dari PSKC Cimahi. Sayang sekali PSKC Cimahi tidak memiliki sosok striker atau mungkin sayap yang bisa memberikan umpan-umpan manja kepada Matteo Silva. Padahal kalau Matteo Silva ini dapat umpan manis ataupun umpan aja, dapat sampai bola ke kaki dia di kotak penalti, itu boom, langsung satu peluang. Asli, terbukti tadi juga di awal-awal laga sebelum terjadi gol, PSKC Cimahi sempat melakukan tendangan ke gawang on target melalui Matteo Silva, dan itu diapit sama 2 back kita, guys. Bayangkan, dia diapit sama 2 back tapi bisa melakukan tendangan spekulasi dan berbahaya. Untung saja Kuba bisa menyelamatkan tendangan itu, guys. Gila, ini Matteo Silva kalau misalnya nanti dilepas, aku sarankan diangkut aja sih sama PSMS. Walaupun PSMS punya Juninho Cabral ya. Aku juga bingung, Juninho Cabral ini juga gacor juga, guys. Nggak sia-sia kita merekrut pemain ini, agak nggak sia-sia apa ya, manajemen Pak Bang Ari sama juga Pak Coach Nil Maijar yang sabar untuk mencari pemain asing khusus striker, dan kita berhasil mendapatkan pemain sekelas Juninho Cabral, guys. Aku bingung mau mulai dari mana. Kita bahas dulu dari ini aja deh, dari starting line up. Dari starting line up kita lihat kali ini Paru Roji Kuba yang menjadi starter, tidak lagi Rohim gol karena Rohim kemarin sempat melakukan blunder di melawan Aceh ya, yang mana dia ragu untuk memotong bola. Di lini pertahanan ada Revan dengan Antik. Memang dengan duetnya Revan dan Antik ini gawang lebih adem ya. Baru juga seperti di sebelah kiri biasanya ada Bajo, kali ini ada Sepo Ramadan. Di sebelah kanan ini ada Kurniawan Karman. Baru juga di tengah ada Ismi. Baru juga didampingi sama Aidun dengan si Gama. Ya, baru di depan ada Rahmat Hidayat, Cabral sama dengan Nathan. Nah, ini sebenarnya agak takut aku di awal-awal ya dengan formasi seperti ini, karena ini mengingatkan aku dengan kita main di Dejan kemarin dengan model yang seperti ini, tapi kita kewalahan di babak pertama. Tetapi alhamdulillah ya, Nathan berhasil menjawab kepercayaan Coach Nil Maijar. Ketika diturunkan sebagai starter, dia menjawab tantangan, dia menjawab kepercayaan itu, guys. Aku sempat ragu juga nengok Nathan di awal-awal diturunkan sebagai starter. Tapi entah kenapa Nathan menjawab itu semua, dan boom, dia mendapatkan peluang hasil daripada kegagalan pemain PSKC Cimahi dalam melakukan clearance, dan dia langsung dengan tenangnya pemain muda ini bisa menceploskan bola ke gawang daripada PSKC Cimahi, dan boom, 1-0 PSMS unggul. Itu golnya itu kalau nggak salah di menit ke-35. Nah, ketika baru-baru saja mencetak gol, PSMS kembali lagi mencetak gol. Kali ini melalui striker asing kita asal Brazil, yaitu Juninho Cabral. Dan gol ini juga sangat ciamik ya, bisa kita bilang inilah gol-gol striker, atau bisa kita bilang tipikal gol yang mana sering dilakukan oleh striker-striker ujung tombak utama, guys.
Ia dapat bola, umpan terobosan, umpan lambung terobosan daripada Aidon Sastra, yang mana sebelumnya sempat kartu kuning, dan kita juga hampir cenut jantung kita nengok Aidon gara-gara hampir juga kartu merah. Tetapi ia menjawab itu kepercayaan daripada Coach Neil Meijer ketika diturunkan sebagai starter, dan dia langsung memberikan assist matang, assist manja, yang mana screening dia ketika melihat satu pemain itu Juninho Cabral melakukan pergerakan tanpa bola, dan dia langsung memberikan umpan terupas lambung yang luar biasa. Ini umpan-umpan Toni Kroos, umpan-umpannya Luka Modric, guys. Nah, ini yang tidak ada ketika PSMS Medan di beberapa pertandingan sebelumnya. Kayaknya mungkin Aidon Sastra ini layak dijadikan starter di pertandingan selanjutnya, guys. Ketika menghadapi Persikota Tangerang, aku rasa dia itu layak dijadikan starter lagi menggantikan Sandy Sute, karena ketika main Sandy Sute tidak ada umpan-umpan seperti itu, guys. Dan Juninho Cabral dengan manisnya, dengan tenangnya, meskipun diapit ya sama back, meskipun dijaga, dipepet sama backnya PSKC Cimahi, tetapi Juninho Cabral dengan fisiknya yang tangguh, ia langsung mencetak gol itu dengan mudah, guys. Asli, itu nggak nyangka sih. Mungkin kalau striker lokal kita itu kalau di posisi seperti itu dia akan langsung nge-shoot aja, panikan, langsung nendang, pasti ke atas bolanya, kalau nggak meper tak kemana. Tetapi karena ini striker berkelas yang sudah pernah bermain di Liga Brazil dan Liga Eropa, Liga Latvia, dia berhasil mencetak gol dengan mudah, guys. Boom, 2-0, PSMS unggul. Nah, di saat 2-0 aku udah pede kali kayaknya PSMS bakal menang besar, atau PSMS bisa menang dengan mudah nih. Karena serangan PSKC Cimahi juga melempem ya. Karena tanpa adanya bisa kita bilang serangan-serangan berarti gitu ya kan. Tetapi ketika di babak kedua baru dimulai, disinilah malapetaka itu muncul, guys. Asli, hampir aja kita jadi bulan-bulanan PSKC Cimahi. Bayangkan, nggak sampai 5 menit itu mereka berhasil mencetak 2 gol, guys. Pertama melalui Matheus Silva, ya kita tahu Matheus Silva umpannya dari sepak pojok ya. Matheus Silva nggak ada yang jaga, asli antik ketinggalan. Kemudian juga kembali lagi dicetak gol lagi melalui pemain PSKC Cimahi, 2-2, dan di situ PSMS asli seperti kebakaran jenggot, guys. Aku aja udah mencak-mencak aku tadi, asli kesel kali, geram. Kok bisa PSMS Medan unggul 2-0 di babak pertama, baru main di babak kedua sempat 2-2, guys. Itu asli. Kalau sempat tadi PSMS Medan kena comeback 4-2, PSMS yang kalah, udahlah pasti rusuh itu, serius. Tapi untung saja PSMS Medan punya mental juara, mental pemenang, yang mana mereka tahu ini mereka bermain di kandang dan mereka nggak mau kalah. Dan terbukti Rahmat Hidayat berhasil mengembalikan keunggulan mereka menjadi 3-2. Sama, golnya itu hampir sama kayak gol PSKC Cimahi di awal laga, gol pertama mereka melalui sepak pojok juga. Bedanya, sepak pojok daripada Gama ini, dia sepak pojoknya agak mendatar, setengah setengah pinggul, baru di situ disambut sama Juninho, dan Juninho kurang bagus kontrol bolanya, malah jatuh di depan gawang PSKC dan disambar oleh Rahmat Hidayat, dan boom, 3-2 PSMS unggul, guys. Sebenarnya PSMS aku bisa bilang hampir bisa menang besar, bisa 4-5 atau 6 ya, bisa bilang 7 lagi makan, jika saja PSMS berhasil memanfaatkan seluruh peluang yang ada, guys. Yang paling kesal itu adalah gol di babak pertama Gama. Gama itu hampir aja tipis sekali ya, itu udah kena tiang, hampir gol. Tapi kalau misalnya padahal itu bisa menjadi momentum bagi Gama untuk meningkatkan kepercayaan diri dia, yang mana dia ini dipertanyakan kualitasnya karena belum bisa mencetak assist dan mencetak gol kan gitu. Tetapi kali ini kalau nggak salah dia sempat mencetak assist ya melalui golnya Rahmat Hidayat, kalau nggak salah itu assist daripada Gama, guys. Oke, PSMS mengunggul 3-2. Kemudian PSMS berhasil menggandakan keunggulan lagi melalui Rahmat Hidayat. Asli gol Rahmat Hidayat ini memang beginilah gol ala Rahmat Hidayat yang selalu melakukan tusukan dari sayap kanan, kemudian ditekuk lagi sekali. Kupikir ketika dia udah nekuk sekali akan mengusut, ternyata ditekuk lagi 2 kali,
dan terakhir dia boom melesahkan bola ke pojok dan gol untuk PSMS melalui kaki kirinya guys. Dan ini sekaligus menjadi gol penutup bagi PSMS Medan. Sebenarnya PSMS punya lagi peluang melalui Ihsan Chan. Tapi Ihsan Chan gagal memanfaatkan peluang yang ada, hasil serangan balik guys. Itu hasil depan mata, tapi Ihsan Chan banyak gocek ya kan. Banyak ditekuk sehingga hilang momentum untuk nge-shoot guys. Begitu juga dengan PSMS Medan tadi melalui Rahmat Hidayat, melalui serangan balik juga asli. Itu umpan daripada Roni Sugeng ya. Rahmat Hidayat udah 1 lawan 1 dengan kiper, tetapi sontekan melalui kaki kirinya itu malah tipis saja melebar di bibir gawang ya. Asli itu aturannya PSMS bisa 6 atau 7-2 skornya kalau misalnya semua bisa gol guys. Tetapi dengan 4 gol juga itu sudah menunjukkan yang luar biasa. Ini merupakan tren positif PSMS, yang mana kita tahu PSMS miskin kemenangan, miskin gol di beberapa pertandingan terakhir. Tetapi kali ini PSMS langsung membayar segala peluang yang ada, kesempatan yang ada, sehingga PSMS berubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang di putaran kedua ini guys. Semoga dengan kemenangan di awal putaran kedua ini memberikan sinyal positif atau angin bagus ya kepada PSMS untuk di pertandingan selanjutnya guys. Pertandingan selanjutnya PSMS akan menghadapi PSKC Cimahi, Persikota Tangerang di Stadion Baharudin Siregar juga. Dan setelah itu kalau nggak salah nanti akan bertandang ke mana itu ya? Lupa pula aku bertandang kemana. Pokoknya pertandingan selanjutnya melawan Persikota Tangerang hari Jumat 15 November guys. Seperti itu. Nah, jika kita melihat daripada statistik yang ada ya, PSMS Medan melakukan shot itu sebanyak 16 kali guys. Yang mana 8 mengarah ke gawang on target dan 8 itu di luar target guys. Sedangkan PSKC Cimahi itu dia 5 kali on target dan 2 kali itu tadi di luar daripada gawang guys. Tidak ada kartu merah, tetapi di sini PSMS harus puas mendapatkan 2 kartu kuning ya. Tapi tak apa, ya ball possession PSMS unggul 53 banding 47 guys. Nah, begitulah hasil analisa aku ya tentang pertandingan PSMS Medan melalui PSKC Cimahi. Semoga dengan kemenangan ini PSMS bisa merangsek lagi naik ke peringkat ketiga besar lah, sehingga kita lolos ke babak 8 besar. Kalau menurut aku sih bisa aja jika PSMS berhasil menang melawan Persikota Tangerang di kandang guys. Seperti itu. Oke, komen di kolom komentar gimana menurut kalian tentang kemenangan PSMS ini guys atas PSKC Cimahi. Kalau kita telisik ya satu persatu performa daripada pemain PSMS, Rahmat Hidayat asli hampir aja tadi aku kesal sama Rahmat Hidayat karena nggak ada pergerakan di babak pertama. Tetapi malah gacor di babak kedua. Antik, nggak usah ditanya lagi. Dia sebagai salah satu pemain terbaik kita guys di lini pertahanan bersama dengan Revan. Saiful Ramadan rajin melakukan overlapping walaupun sempat membuat pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu, dan bahkan gol kedua kita itu gara-gara Saiful juga gagal mengcover daripada lini pertahanan sebelah kiri. Nathan berhasil cetak gol. Gama, kan seperti biasa. Memang Gama ini bagus kalau untuk nahan bola, baru juga mengalirkan bola dari lini tengah ke depan, dari belakang ke depan, depan ke tengah dan tengah ke depan. Tetapi kalau udah masuk ke tendangan, nah ini banyak kali PR daripada Gama ini, bapu asli guys. Ismi betul-betul jadi jangkar. Kalau Kurniawan Karman sering melakukan overlapping dan sering juga melakukan tendangan umpan-umpan crossing. Juninho Cabral the best. Aidun umpannya keren kali. Revan asli jadi tembok sama Antik. Kuba sempat deg-degan, tetapi hasilnya juga luar biasa ya. Sempat juga tadi masuk, siapa tadi ya masuk? Ihsan Chan. Ya, Ihsan Chan mungkin masih belum panas ya. Roni Sugeng juga sempat masuk, dengan Sandi Suta juga masuk, Bajo juga masuk, tapi semua itu masih jasoso. Roni Sugeng lah sempat tadi hampir jadi assist guys. Oke, itu aja sih ya menurut aku tentang PSMS Medan di sore kali ini. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.